Tahukah kamu, kanker payudara merupakan salah satu penyebab utama kematian pada wanita di seluruh dunia. Setiap tahun, jutaan perempuan didiagnosis dengan penyakit ini. Tetapi, banyak yang baru terdeteksi pada stadium lanjut, sehingga resiko kematian menjadi lebih tinggi. Kanker payudara tetap menjadi ancaman serius bagi kesehatan perempuan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Angka kejadian dan kematian akibat penyakit ini terus meningkat setiap tahunnya, menunjukkan pentingnya deteksi dini dan penanganan yang tepat. Berikut adalah data terbaru mengenai kasus kanker payudara secara global, nasional, hingga tingkat daerah. Kasus kanker payudara di dunia terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Globocan, pada tahun 2020 tercatat 2,2 juta kasus baru dengan 685.000 kematian akibat kanker payudara di dunia. Angka ini meningkat menjadi 2,3 juta kasus pada tahun 2022. Di Indonesia, jumlah kasus kanker payudara juga cukup tinggi. Pada tahun 2020 tercatat 68.858 kasus dengan 22.000 angka kematian. Di Jawa Timur, terdapat 9.688 kasus kanker payudara dengan 1.852 kasus, diantaranya dirujuk pada tahun 2023. Sementara itu, di Kabupaten Malang, tercatat 86 kasus kanker payudara. Angka kejadian dan kematian akibat kanker payudara sebenarnya dapat ditekan melalui deteksi dini yang dilakukan sedini mungkin. Salah satu metode sederhana yang dapat dilakukan secara mandiri adalah sadari. Sadari atau pemeriksaan payudara sendiri merupakan metode sederhana dan praktis untuk mendeteksi tanda awal kanker payudara. Pemeriksaan ini dapat dilakukan sendiri di rumah tanpa memerlukan alat khusus. Cukup dengan mengamati dan meraba payudara serta area sekitarnya. Sadari bertujuan mendeteksi secara dini jika ada kelainan pada payudara. Manfaat utama sadari adalah meningkatkan peluang kesembuhan. Karena dengan mendeteksi kanker pada tahap awal, kemungkinan untuk sembuh menjadi lebih besar. Sadari hanya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit dan bisa dilakukan saat mandi atau berbaring. Sadari sebaiknya dilakukan secara rutin yaitu sekali setiap bulan. Waktu yang disarankan adalah antara hari ke-7 hingga hari ke-10 sejak hari pertama menstruasi saat jaringan payudara lebih lembut dan tidak terlalu kencang. Sehingga mempermudah perabaan untuk mendeteksi adanya perubahan atau kelainan. Berdirilah tegak di depan cermin dan perhatikan adanya perubahan pada payudara, seperti ukuran, bentuk, warna, tekstur kulit, serta perubahan pada puting. Tapi, tidak perlu khawatir jika bentuk perubahan payudara kanan dan kiri tidak sepenuhnya simetris selama perbedaannya tidak terlalu mencolok. Berdirilah dengan kedua lengan diangkat ke atas, lalu tekuk siku dan letakkan tangan di belakang kepala. Dorong siku ke depan dan amati payudara untuk melihat adanya perubahan. Selanjutnya, dorong siku ke belakang dan perhatikan lagi apakah ada kelainan seperti benjolan atau perubahan pada tekstur kulit. Langkah yang ketiga, berdirilah dengan posisi tangan di pinggul, lalu condongkan bahu ke depan sehingga payudara menggantung, dan dorong kedua siku ke depan. Perhatikan payudara untuk melihat adanya perubahan. Setelah itu, kembali tegak dan tekan tangan dengan kuat ke pinggul agar otot di belakang payudara berkontraksi. Amati kembali payudara untuk melihat adanya kelainan seperti benjolan atau perubahan tekstur. Selanjutnya, angkat lengan kanan ke atas untuk meraba payudara kanan.
Gunakan 3 jari tangan kiri yaitu telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk memeriksa area payudara. Tekan perlahan menggunakan 2 ruas jari terluar pada setiap jari sambil meraba seluruh permukaan payudara hingga ke bagian ketiak. Rasakan apakah ada benjolan atau perubahan lain selama pemeriksaan. Langkah ini dapat dilakukan pada saat mandi dengan permukaan kulit yang basah dan licin. Perabaan ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, secara zigzag atas bawah dari sisi ketiak hingga tengah dada. Lalu yang kedua, melingkar dari puting hingga bagian tepi payudara. Yang ketiga, gerakan dari tepi payudara menuju puting lalu sebaliknya. Berbaringlah dengan bantal di bawah dada, lalu angkat lengan kanan dan letakkan di belakang kepala. Gunakan 3 ujung jari tangan kiri untuk meraba payudara kanan, sesuai metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Lakukan perabaan secara menyeluruh dengan gerakan lembut dan tekanan yang cukup untuk mendeteksi adanya benjolan atau perubahan pada payudara. Pastikan seluruh area termasuk daerah sekitar ketiak telah teraba dengan cermat untuk mendeteksi adanya kelainan. Selanjutnya, tekan dan pijat bagian gelap di sekitar puting, menuju ke arah puting. Perhatikan apakah ada cairan yang keluar. Jangan lupa mengulangi semua langkah pada payudara kiri ya. Lalu, kapan kita harus periksa ke dokter? Segera periksakan diri ke dokter jika kamu menemukan benjolan yang tidak hilang dalam beberapa minggu, keluar cairan yang tidak normal dari puting, dan ada perubahan pada kulit atau bentuk pada payudara. Karena kita sudah mempelajari apa itu sadari, jadi jangan lupa untuk melakukan sadari secara rutin ya.